Kirab Merah Putih 2022. Untuk apa? Masih dalam rangkaian acara peringatan HUT RI ke-77, dilangsungkan sebuah acara yang diberi judul Kirab Merah Putih 2022. Acara ini berlangsung pada Minggu 28 Agustus 2022 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Pawai massal yang diikuti kurang lebih 50.000 orang dari berbagai elemen rakyat itu, fokusnya berupa pembentangan bendera merah putih yang panjangnya 1.700 meter. Acara start dari depan Istana Negara, dilepas oleh Presiden Jokowi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala negara didampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Habib Lutfi bin Yahya, seorang ulama besar yang juga anggota One Team Press. Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam pidatonya mengharapkan supaya acara itu dapat menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Acara itu disambut meriah dan antusias oleh masyarakat yang mencintai dan menghormati negeri ini. Besar harapan jika semua elemen masyarakat pun bersikap sama, sebab muaranya adalah menegaskan dan memperkokoh eksistensi NKRI yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dan toleransi. Harapan seperti ini penting bila mengingat kondisi bangsa kita yang sedang terancam ideologinya oleh kelompok-kelompok yang sejak dulu memang terus-menerus ingin memaksakan kehendaknya. Mereka mengimpikan negeri ini dikelola berdasarkan sistem khilafah. Padahal tidak ada sejarahnya negeri ini menerapkan sistem satu agama. Sebab dari dulu bahkan di masa kerajaan-kerajaan, masyarakat Nusantara sudah plural. Dan keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan bangsa kita yang patut dibanggakan ke seluruh dunia. Meski masyarakatnya terdiri dari berbagai jenis suku etnis, bahasa budaya, dan kepercayaan, namun tetap satu di bawah Pancasila. Namun, justru hal yang sangat fundamental inilah yang terus diincar dengan penuh nafsu oleh kelompok-kelompok intoleran dengan memanfaatkan sentimen agama mayoritas. Dan fenomena ini semakin menguat, bahkan sudah sampai pada taraf terus terang, tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Misalnya saja, simpatisan kelompok pengkhianat bangsa itu sudah tidak sungkan lagi mengajak atau memprovokasi masyarakat supaya mencampakkan Pancasila, demokrasi, dan menggantinya dengan sistem khilafah atau syariah sesuai aturan atau hukum Allah. Begitu selalu dalih mereka. Kita yakin pemerintahan Jokowi sejak 2014 hingga nanti sudah berbuat banyak untuk menanggulangi kerusakan parah yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY selama 10 tahun 1994 sampai 2014. Pemerintahan Jokowi misalnya sudah membubarkan HTI, ormas yang jelas-jelas ingin mengubah NKRI menjadi khilafah. Bahkan ormas yang diyakini segedang sepenarian dengan HTI, yakni FPI, sudah pula dibubarkan. HTI dan FPI sudah dinyatakan sebagai ormas terlarang dan haram hukumnya berada di negeri ini. Status mereka sama dengan PKI yang juga dilarang dan diharamkan. Namun yang menjadi masalah dan bahkan terkesan lucu, ormas dan organisasi memang sudah dilarang dan dibubarkan. Namun nyatanya aktivitas orang per orang atau anggota kelompoknya masih bebas merdeka melakukan apa yang menjadi agenda mereka, seperti itu tadi, menarasikan tentang khilafah. Mestinya
Hal-hal yang merupakan upaya makar terhadap negara seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Setiap ada geliat yang mengindikasikan ke arah situ, harus ditindak dengan tegas. Syarat kehadapan hukum dengan tuduhan makar atau memberontak terhadap pemerintah, tak ada urusan. Namun, yang terjadi sungguh mengenaskan dan menjengkelkan. Deklarasi-deklarasi khilafah yang dilakukan sejumlah oknum bahkan mengajak pemerintah berembuk atau diskusi tentang ini tidak ditindak. Mestinya mereka ditangkap di tempat, sebab buktinya sudah ada langsung di depan mata. Merasa tidak ada respon, berarti dari aparat dan pemerintah, kelompok itu pun merasa tidak bersalah, bahkan merasa diberi angin oleh masyarakat dan pemerintah. Tidak heran jika oknum-oknum yang lain pun leluasa melakukan hal-hal yang mengarah pada upaya mengubah ideologi bangsa. Lihat saja bagaimana sejumlah sekolah-sekolah negeri melakukan pemaksaan mengenakan hijab atau jilbab bagi siswi. Jika yang bersangkutan beragama Islam, tentu tidak masalah. Namun sudah merupakan suatu tindakan yang sangat lancang, bahkan kurang ajar. Ketika orang yang nyata-nyata menganut agama lain pun dipaksa atau disuruh untuk mengikuti gaya busana agama lain, arahnya mudah ditebak. Jika sudah bisa memaksa orang lain untuk berbusana sesuai agama, nanti tinggal memaksa dan mengintimidasi mereka untuk mengikuti acara-acara keagamaan dan ritualnya sekalian. Bahaya sekali. Belum lama, ini viral pula berita tentang seseorang bercadar memaksa wanita yang sedang berada di ruang publik untuk mengenakan hijab. Adegan ini direkam dan disebarkan di media sosial semacam YouTube, yang mestinya diharamkan atau dijauhi oleh kaum penganut agama yang pemahamannya serba radikal seperti ini. Yang terdengar, adegan itu rupanya untuk dijadikan konten di medsos, tentu dengan harapan banyak view, yang sekaligus memberikan peluang besarnya nilai uang yang akan didapatkan dari situ. Padahal, jika ditelisik menurut cara pandang mereka dalam beragama, sangat jelas perilaku semacam itu haram, sebab mengikuti atau meniru-niru kaum kafir. Yang ini malah mengharapkan uang penghasilan lewat cara-cara kafir pula. Benar-benar speklis. Kita menyaksikan tingkah pola oknum-oknum atau pihak-pihak semacam ini. Namun yang paling disesalkan tentu saja pemerintah yang melakukan pembiaraan semacam ini di tengah upaya membuat NKRI berjaya. Seharusnya oknum-oknum yang memaksakan jilbab di sekolah, oknum penceramah yang menyebarkan ajaran intoleransi, mengharamkan negara, dan sebagainya. Dan tentu saja sosok bercadar tersebut di atas ditindak sesuai hukum yang berlaku, bukan malah dibiarkan saja, sebab sepak terjang dan perilaku mereka jelas-jelas menggerogoti dan menggerus NKRI yang bineka ini. Dengan demikian, kita pun patut mempertanyakan, bahkan mencibir acara semacam kirap bendera 2022 itu. Untuk apa?